Ya, halo sobat gamer semuanya di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia dimanapun kalian berada. Nah, kali ini kita akan membahas job, job Gipsy di Ragnarok X Next Generation, yaitu mengenai skill Gipsy ya, dari terusan dari Dancer, yaitu mengenai solo hunting ya, skill solonya. Nah, sebelum mulai, tidak lupa saya meminta bantuan pada sobat gamer semuanya untuk memberikan like, support, dan subscribe pada video-video saya, pada channel saya. Karena support, like, dan subscribe dari sobat gamer semuanya akan membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan terima kasih bagi sobat gamer semuanya yang sudah memberikan like, support, dan subscribe sehingga channel ini bisa terus berkembang. Dan terima kasih juga pada sobat gamer semuanya yang sudah memberikan apa jadi ngaco ini kebanyakan mikir jadi kayak gini nih. Ya, terima kasih juga pada sobat gamer semua yang sudah menonton video saya sampai akhir ya, tanpa potong-potong, tanpa skip ya. Nah, kita lanjut aja ya, takut saya makin ngaco aja ini. Mengenai pembahasan skill yang harus diambil buat solo hunting ya. Nah, yang pertama tentu saja kita ambil double strap ya. Sayang sekali kalau nggak diambil dari skill archernya. Terus kita ambil charge arrow ya, ini supaya musuh agak terdiam ya, dan di level poin yang diambil ya, level skill yang diambil itu nyampe level 9 aja, karena pas di 10 itu hanya nambah damage. Yang kita ambil dari charge arrow itu hanya stunnya aja selama 3 detik itu ya. Jadi kita enggak terlalu fokus di damage-nya. Kalau tadi double strap dipulkan saja supaya damage-nya lebih mengerikan. Nah, terus di archer itu kita ambil owl eyes ya, supaya dex-nya nambah lumayan. Ya, nambah-nambah haste walaupun enggak terlalu perasa, tapi lumayan lah. Kalau di kumulasi dengan hasil-hasil yang selanjutnya itu akan jadi lebih besar. Vulture Eye harus diambil ya, walaupun misalkan ini enggak terlalu berguna dari damage, cuman kita akan menjadi lebih jauh serangannya ya. Si Vulture Eye ini bisa nambahin damage jarak. Astagfirullahaladzim, udah mulai error juga ini. Bisa nambahin jarak serangan. Terus lanjut skill lanjutannya yaitu di dancer ya, kita ambil dancing listen. Nah, kenapa harus pakai ini? Karena ini akan menyebabkan atau memberikan damage tambahan ya, physical attack tambahan. Terus untuk skill solo selanjutnya yang harus kita ambil yaitu throw arrow ya, ini juga harus diambil. Nah, kalau untuk throw arrow sebaiknya disesuaikan dengan jumlah haste kita ya. Jadi lihat variabel cooldown-nya, var CD-nya itu harus, bisa contohnya di sini yang saya 21 detik minus 21 detik. Jadi nanti hanya berlaku itu fix CD-nya saja 2 detik ya. Jadi akan cepat bisa dipakai lagi. Nah, terus hummingnya ya, untuk solo itu hummingnya skill solonya ambilnya humming saja ya, jangan di-fullkan humming. Nah, ini humming juga nanti tolong sobat gamers dihitung dulu. Pokoknya ketika variabel cooldown itu dikurangi ya dari haste itu, contoh di sini variabel cooldown yang skill saya itu level yang saya ambil tuh enggak 10, sampai 9 aja ya, sampai 9. Walaupun di sini 10, saya ambil 9 dulu ya, supaya apa? Supaya ketika variabel cooldown
dikurangi itu ya, contoh di sini 31 detik dikurangi 21 detik. Nah, dia akan tersisa 10 detik. Nah, 10 detik variable cooldown ditambah fix cooldownnya 20 detik, jadi 30 detik total cooldownnya. Nah, itu cukup ya, cukup bisa dipakai lagi nantinya ya, cukup sedikit lah cooldownnya ya, tidak terlalu tinggi, sehingga nanti ketika efeknya hilang, si humming ini kan berlaku atau aktif selama 30 detik ya. Jadi nanti si skill hummingnya ini bisa dipakai lagi ketika habis ya, jadi jangan sampai terlalu tinggi dari 30 detik ya, karena kalau terlalu tinggi dari 30 detik durasinya itu akan jadi jeda yang lebih tinggi, jadi intinya tidak bisa dipakai langsung sobat gamers ya. Nah, kemudian skill solo lanjutannya itu adalah ini encore ya. Encore harus kita ambil karena nanti SP yang dikonsumsi oleh skill hummingnya akan berkurang 30%. Terus kemudian ini adaptation to circumstance, circumstance lah kayak gitulah, susah bacanya. Ini kenapa harus diambil? Karena nanti akan memberikan haste ya, setiap satu agility akan memberikan 2 poin haste ya. Nah, jadi lumayan ini ketika agility-nya si dancer kan nanti pasti tinggi ya, kita akan di build full agi. Nah, itu nanti hastenya akan lumayan. Ketika kita punya 1000 agi, nah berarti kita punya 2000 haste nantinya. Nah, itu kan sangat-sangat besar sekali kan sobat gamers ya. Luar biasa lah. Pokoknya nanti makanya adaptation to circumstances ini itu harus diambil. Nah, dan skill ini harus dipasang di slot skill ya, di sini ya, di slot yang bawah ini. Kalau dia hilang, misalkan kayak gini, nanti efeknya dia hilang. Efek 1 poin agility, jadi 2 hastenya hilang. Kalau kita pasang, ya, tuh nambah, nambah ya kan, ada tulisan tadi keluar haste nambah sekian. Jadi dia harus dipasang ya sobat gamers, harus dipasang di, walaupun dia pas di sini skillnya aktif dan hanya untuk cancel lagu aja, tapi tetap harus dipasang ya. Itu supaya efek pasifnya berfungsi. Nah, itu dari skill dancernya ya. Ini jadi sekali lagi ini saya untuk build solo ya sobat gamers, untuk build solo, bukan untuk duet dengan Bard, bukan. Nah, kita lanjut di Gypsy-nya. Di Gypsy-nya ini kita ambil Arrow Vulcan. Arrow Vulcan ini saya juga sesuaikan dengan haste kita yang kita miliki saat ini ya. Jadi di sini haste saya itu bisa mengurangi 21 detik ya, 21,7 detik dari variable cooldown. Jadi saya ambil di level 4 aja dulu supaya fix cooldownnya enggak terlalu tinggi, ini jadi 3 detik ya. Tuh. Nah, kemudian polymetric ini juga harus diambil ya ketika kita main solo. Nah, kenapa? Karena nanti setiap skill ya, tuh di sini tulisannya saat berada dalam satu solo dan assemble, jadi bisa untuk solo bisa untuk assemble. Setiap 3 detik akan menambah 1 stack polymetric node ya terhadap diri sendiri. Nah, jadi selama skill solonya, skill yang hummingnya itu aktif terus, nah nanti pasti akan jadi 10 stack gitu ya. Nah, 10 stack itu dikali 1,5% physical attack, jadi kita akan dapat buff 15% physical attack ya dari polymetric node ini selama skill hummingnya itu dipakai terus lah, jangan sampai berhenti terlalu lama ya. Makanya saya bilang tadi di hummingnya ini jangan sampai variable cooldown plus fix cooldownnya itu melebihi 30 detik ya. Nanti kalau terlalu lama stuck ininya, stuck skill dari polymetric node-nya akan keburu hilang. Terus kemudian listen. Nah, listen ini juga harus diambil. Di sini dia meningkatkan maksimal SP sebanyak 10% ya, dan meningkatkan 20% pemulihan SP alami juga. Nah, saat memakai skill solo, nah, movement, jadi jalan kita akan bertambah 10%.
si listen ini. Jadi kita bisa tebar-tebar skill. Jadi jalannya nggak lambat. Kemudian apalagi ya, itu saja sih untuk sampai gips ya, untuk kita hunting solo skill yang dibutuhkan itu aja. Jadi kita urut dari atas lagi ya. Pertama itu yang harus diambil itu double strap level 10, charge arrow level 9 karena kita hanya mengincar stunnya aja selama 3 detik. Terus owl eyes dimaksimalkan 10, vulture eye dimaksimalkan sampai level 5, dancing listen dimaksimalkan karena skill pasif nggak masalah. Terus ugly dance diambil nggak usah sampai 10 lah, ini saya ambil udah sampai 10 karena tadinya nyoba-nyoba aja. Jadi ugly dance diambil sampai bisa ngambil humming. Nah, nanti humming yang di maksimalkan, cuman sekali lagi humming jangan langsung maksimal karena kita harus lihat haste kita berapa supaya variabel cooldown sama fix cooldownnya ketika jumlah tidak melebihi 30 detik. Kemudian throw arrow juga diambil sesuaikan dengan haste kita ya, supaya nanti variabel cooldownnya bisa 0 ya, jadi tersisa fix cooldownnya aja, fix CD-nya aja. Nah, terus Encore harus diambil ini sampai level 10, ini skill pasif ya. Terus juga adaptation to circumstance stances ini juga harus diambil, dimaksimalkan karena ini akan menambah haste ya. Tiap satu agility nambah haste 2 ya. Nah, terus arrow vulcan juga tolong diambil tapi bukan tolong diambil, silahkan diambil tapi tolong ingat haste kita ada berapa ya, jangan terlalu tinggi karena nanti akan jadi jarang keluar. Nah, terus si listen ini harus diambil karena dia menambah movement atau alias nambah kecepatan lari, dan pemulihan SP juga maksimal SP, sangat berguna. Polymetric ini harus diambil juga karena dia akan nambah 15% physical attack ketika stacknya udah nyampe 10 ya. Nah, itu saja sih untuk skill solo Gypsy ya. Sampai Gypsy saya belum kebuka untuk Wandernya karena memang karakter ini sobat gamer saya jarang sekali saya mainkan. Jadi karena kebanyakan karakter ya bingung juga maininnya, kadang-kadang nggak cukup ya. Belum lagi karakter yang lain juga. Makanya ini karakter ini jarang sekali tersentuh. Tersentuh. Kurang disentuh, kurang dibelai ya. Nah, itu aja ya sobat gamers mengenai build skillnya. Kalau masalah equipment sih bebas. Kalau di sini juga saya ini pakai kayak gini tuh karena hanya ini yang dipakai, tapi equip wajib inilah, equip senjata wajib minimal biru. Terus aksesoris full agi saja lah, aksesoris full agi, dan enchantnya juga full agi ya, supaya tambah luar biasa dahsyatnya ya. Nah, ini saya baru ucup-ucup di sini ya, masih ucup-ucup lah, attack baru 5.800. Ini belum upgrade, belum full apa-apa. Nah, ini kalau kita hunting solo itu kan enaknya itu, nah ini kan maksudnya berkerumun kayak gini ya. Kalau berkerumunnya yang nggak ngasih gangguan itu enak, kita bisa pakai skill areanya si Gypsy ini. Nah, tapi nggak saya jelaskan di sini, nanti di video lainnya kita bahas lagi mengenai skill area Gypsy. Nah, di sini kita fokus dulu skill solo ya. Nah, untuk ini kan si marionette ini kalau kita serang nanti dia akan mengeluarkan jurus dia yang sangat mengganggu ya. Contohnya itu contoh monster yang punya skill mengganggu ya, seperti marionette kayak gini. Dia akan mengeluarkan firewall. Firewall. Kalau dia jumlahnya banyak, otomatis nanti ada kemungkinan si firewallnya itu akan banyak ya, mereka nggak casting berbarengan keberurutan. Nah, itu kan mengganggu sekali. Makanya di sini kita perlu hunting single target ya, solo single target. Nah, disinilah kita butuh skill tersebut karena akan sangat membantu. Contoh seperti ini. Kita ambil satu-satu, nah kita ambil satu-satu kan, jadi enak.
Kalau damage-nya udah besar, ini enak nih, pasti lebih cepat kill-nya. Nah, terus efek dari skill tadi yang apa itu, yang arrow charge itu kan lumayan, dia bikin dia berhenti jalan sebentar ya, walaupun cuma 3 detik. Nah, jadi sebelum dia nyampe kita, dia akan sempat berhenti dulu. Walaupun 3 detik lumayan. Nah, ini kayak gini. Jadi skill kita nanti untuk solo targetnya, single targetnya itu, nah, jadi akan jalan terus ya. Apalagi kalau damage-nya udah luar biasa sobat gamers ya. Nah, di sini akan dilihat. Nah, skill solo ya, kita pakai skill solo. Nah, ini polymetric node-nya aktif tuh. Ya, stack-nya udah 10. Nah, setiap satu stack 1,5%. Jadi ini udah 15% physical attack kita ya. Humming di sini level 9 ya saya pakai. Jadi punya physical tuh kan, bisa dipakai lagi dia langsung ya, ketika habis langsung dipakai lagi hummingnya. Pokoknya jangan sampai cooldown variable CD-nya sama fix CD-nya melebihi 30 detik supaya hummingnya bisa dipakai terus. Nah, ini dia kita dapat physical penetration 27% dan physical damage bonus besar 450%. Kan besar kan, besar banget. Di sini juga, nah ini kalau ini efek dari equip biru sih. Ya, damage stack ini. Nah, seperti itu kan, kena fireball kan mundur. Ini saya dikecilkan sih settingannya, jadi nggak kelihatan firewallnya. Kalau dimaksimalkan pasti kelihatan. Tapi itu mundur kan kelihatan sama firewall dia. Jadi akan sangat mengganggu kalau sampai mereka nyerbu kita. Ganggu banget. Tuh kan mundur lagi, kena firewall. Nah itu ya, untuk skill ya, skill solo target, solo hunting target ya. Nah, dapat tadi kan 5.800 ya, sekarang physical attack kita 6.332, yaitu efek dari ini si polymetric node ini ya. Kalau attack kita udah besar ya akan tambah besar lagi 15% gitu loh ya. Itu udah setara kartu apa itu, nambah physical attack 15%. Apa ini, supply energy, kurang tahu juga. Kartu apa ya yang nambah physical attack? Kartu biru. SPD. Oh ini nih udah setara pakai marina, dua marina ya. Malah 2 marina itu 12%, ini 15%. Masih lebih 3%. Berarti udah kayak pakai tambah kartu ini nih, si Padon, tapi tanpa physical damage bonus. Jadi 3 kartu. Marina 2, Padon 1, tapi tanpa physical damage bonus. Udah GG banget kan nambahnya, udah luar biasa lah. Makanya sayang kalau sampai si polymetric node-nya itu nggak diambil. Ya. Nah itu saja sih dari saya untuk bagi-bagi infonya buat sobat gamers, mudah-mudahan berguna ya. Info yang saya bagikan ini bagi sobat gamers yang pengen build guilds atau dancer, nah, solo target ya, single target ya, solo hunting. Nah kayak gini, jadi lebih enak lah, enak. Tapi nanti ya kita akan harus ambil area skill areanya juga, karena kita nggak mungkin single target terus ya. Ada musuh-musuh yang lebih enak kita hadapi sekaligus ya, experience-nya lebih besar juga. Ya itu aja dari saya, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir, dan terima kasih sudah selalu support, memberikan like, subscribe ya pada video-video saya, pada channel saya. Dan juga terima kasih sudah nonton sampai akhir tanpa potong-potong, tanpa skip-skip, tanpa loncat-loncat ya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.